pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Bapak Samsul Huda, SIPMM, Ketua Alumni UT Wilayah Lampung. Saat ini kita berada pada sesi ketiga. Sesi 1, sesi 2, banyak hal yang sudah disampaikan oleh Bapak Samsul Huda, baik kegiatan maupun tujuan daripada organisasi alumni UT Wilayah Lampung. Ya, Pak Samsul, ini juga yang menarik ini adalah sesuai tema kita kan kiprah alumni UT dalam membangun Provinsi Lampung. Ini secara realnya apa ya, gimana? Silakan. Ya, secara realnya yang dilaksanakan oleh alumni. Alumni UT itu kan rata-rata tersebar di daerah, Pak. Betul. Terutama daerah-daerah terpencil. Kebetulan kami dulu selaku pengurus alumni sering diajak oleh UT satu dalam rangka mempromosikan kita sebagai alumni membantu UT dalam rangka mencarikan beasiswa. Kita keliling ke daerah-daerah, Pak. Baik kepada pemerintah daerah, kepada legislatif dan eksekutif. Memohon dalam rangka percepatan peningkatan sumber daya manusia di daerah. Tenaga itu perlu untuk ditingkatkan kualitasnya, ditingkatkan statusnya, dan ditingkatkan karirnya. Dan yang terakhir ya kesejahteraannya, ya, Pak, ya. Betul. Dengan adanya kita mempromosikan mencari kader itu, sebagian memang ada yang memberikan, pemerintah daerah itu memberikan beasiswa kepada guru-gurunya, terutama guru-guru kontrak, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah alumni yang ada di daerah dalam rangka ikut membantu meningkatkan pendidikan, arti sebagai alumni, Pak, ya. Mereka juga sebagai pengurus kelompok belajar di daerah. Di Lampung itu ada sekitar 65 pokjar, Pak. Kelompok 65 pokjar tersebar di kabupaten kota, 15 kabupaten itu kelompok belajar. Kelompok belajar. Kelompok belajar itu mitra UT, Pak. Mitra UT, oke. Ya, itu mereka itu sebagian besar memang ada tokoh masyarakat di situ yang mengelola, ada juga mereka orang-orang dinas pendidikan atau cabang dinas pendidikan, dan juga alumni UT yang membantu sebagai dosen tutor, Pak. Kalau merasakan di kota mungkin tidak seberapa, Pak, dalam rangka meningkatkan alumni. Tapi kalau di daerah 3T, Pak Umar, itu sangat luar biasa. Bapak lihat mungkin Pulau Tabuan di Tanggamus, ya. Di pesisir barat, di Suwoh, ya. Daerah 3T, Pak, daerah yang terluar, terpencil dan tertinggal, ya. Itu sentuhan pembangunan kan masih sangat terbatas. Iya, betul. Iya. Dan anak-anak yang sekolah maupun guru-guru dalam rangka berbagi ilmu, ya, itu perjuangannya luar biasa, Pak. Betul. Kalau tidak niat jihad mungkin agak susah. Bagaimana suatu daerah sedang musim hujan, daerahnya masih belum beraspal, itu kalau biasa, Pak. Udah biasa kalau dijinjing, udah biasa kalau namanya naik naik perahu dari bambu itu. Nah, itu banyak, Pak, alumni UT yang ada di situ. Kalau di kota sudah terbiasa, ya. Tapi kalau di daerah terpencil itu bagi saya mereka itu seperti pahlawan. Kami juga pernah, Pak, suatu saat mengawas UT di Simpang Mesir, Pak, di Mesuji itu. Mereka kalau mengunjal mahasiswa mau kuliah itu kan pakai perahu itu, Pak, dari kanal ke kanal. Kebetulan saya mengalami sendiri seperti ini perjuangannya. Alumni yang memperjuangkan, dan mereka mencari mahasiswa supaya anak-anak yang di daerah ini tidak ketinggalan ilmunya, bisa juga mengenyam pendidikan tinggi. Betul. Banyak, Pak, itu di daerah itu. Jadi artinya peran alumni UT itu sangat besar, terutama terkait
pendidikan tinggi di daerah-daerah terpencil ya Pak? Betul, betul Pak. Dan itu sangat menentukan, sangat menentukan maju tidaknya daerah itu, desa itu gitu ya. Karena keterbatasan ekonomi sehingga mereka tidak bisa melaksanakan pendidikan konvensional di kota. Ada loh solusinya. Ini loh UT memberikan solusi. Tapi tentunya harus ada dukungan ya, dukungan dari pemerintah daerah, dari donatur kan gitu kan. Pak Samsul Huda, ini saya ngebayang kalau tokoh-tokoh pendiri atau tokoh-tokoh yang membantu UT di Lampung ini kira-kira siapa gitu Pak? Ya, kalau bicara tokoh banyak sekali Pak. Jadi UT itu dulu kampusnya itu kantornya numpang di Unila Pak, di Fakultas Pertanian. Nah, saya masih ingat dulu ketuanya itu adalah dari FKIP Bapak Ifni Mukodam, masih ingat ya Pak ya. Ada Pak Saleh Arbi, orang Lampung Barat, dan dulu sebutan Kepala UBBJ UT yang dulu masih dijabat oleh zaman Prof. Dr. Sujarwo. Beliau sangat gigih memecahkan UT, mencarikan beasiswa, mencarikan mahasiswa, dan mengetok pintu para donatur-donatur, baik dari pemerintah daerah maupun tokoh masyarakat, agar memajukan UT itu harus dipikirkan semua pihak, bukan orang universitas terbuka sendiri, tapi seluruh tokoh masyarakat di Lampung. Dan yang terakhir itu Bapak Sultan Jasmi. Kami selama periode beliau bisa 3 kali keliling Pak ke pemerintah kabupaten kota. Kita roadshow, kita mengetuk hati pimpinan daerah agar ada alokasi biaya pendidikan dalam bentuk beasiswa kepada guru-guru yang ada di daerah itu. Tolong perhatikan. Untuk kemajuan biar anak didik kita yang ada di daerah tidak ketinggalan jauh dengan teman-teman mereka yang ada di kota. Atas jerih mereka akhirnya banyak lulusan UT yang bisa menjadi guru di daerah, dan mereka juga meningkatkan karirnya di profesi dia sebagai guru, Pak. Kalau menurut Pak Samsul Huda ini, apa kontribusi pemerintah daerah kabupaten kota terhadap calon mahasiswa UT itu sendiri untuk meningkatkan APK, terutama bagi daerah-daerah terpencil itu gimana, Pak? Iya, saya sebagai pengurus alumni, kalau dulu banyak pemerintah daerah berkontribusi, Pak. Berkontribusi. Peduli ya? Ada peduli, ada keberpihakan. Artinya gini, melalui anggota dewan terhormat dari kabupaten kota itu ada keberpihakan terhadap pemerataan pendidikan, terutama kepada guru, Pak. Gurunya ditingkatkan statusnya, ditingkatkan ilmunya, gitu. Betul. Melalui apa? Melalui APBD, Dan yang terakhir saya informasi Lampung Tengah, Pak. Itu banyak juga, karena Lampung Tengah juga meluluskan alumni UT paling banyak, Pak. Lampung Tengah sekitar 7 ribuan, data 7 ribuan. Bahkan di sana ada yang satu rumah itu 4 itu sarjana UT, Pak. Mereka berasal dari petani, berasal dari petani, bisa jadi guru, istrinya jadi guru, anaknya juga jadi guru, Pak. Gitu. Betul. Kalau sekarang itu saya dapat data terakhir dari UT itu agak memprihatinkan, Pak. Agak memprihatinkan kontribusi pemerintah daerah. Saya tidak tahu datanya ya, tetapi informasinya agak berkurang. Tapi alhamdulillah memang beberapa ini dapat dari CSR, Pak. Oh, CSR ya. Iya, CSR dan juga ada sebagian dari KIP yang program pusat ya. Oh, betul. Iya. Yang mengganti bidik misi itu. Itu ada banyak juga, dan itu kita sebar beberapa daerah. Pak Samsul Huda, ini kan kemarin kita sibuk COVID, bencana pandemi COVID itu, sehingga
perguruan tinggi belajarnya secara online. Iya, betul. Nah, sementara UT ini kan terbiasa dengan online. Itu Iya. gimana dampak pandemi itu terhadap proses belajar mahasiswa perkuliahan mahasiswa, Pak? Iya. Saya pernah mendengar, kebetulan pernah bertemu dengan Pak Rektor UT, kira-kira pada tahun kemarin ya, acara forum rektor yang di Universitas Lambung, ya rektor itu, dampak pandemi ini justru meningkatkan nilai tambah bagi UT. UT adalah perintis pembelajaran online. Betul. Perintis, Pak. Betul. Iya. Bukan hanya pembelajaran, Pak, tapi juga ujian online. UT sekarang hampir 90% itu ujian online, Pak. Tentunya dengan memberdayakan banyak resources, Pak. Tidak semua fasilitas UT, jadi kerjasama dengan sekolah-sekolah di daerah yang punya fasilitas IT yang sangat cukup, ya, yang bagus baik di SMA maupun perguruan tinggi. Menarik Gitu, gitu Pak. ya. Artinya kalau online itu memang udah biasa lah. Iya, sudah terbiasa. Iya. Ya, Pak Samsul Huda, SIPMM, Iya. dialog spesial kita menarik ini. Iya, Tapi iya. memang waktu juga nggak terasa nih ya, Pak Baik, Samsul. baik, iya, Kita iya. sudah berada pada penghujung sesi ketiga. Iya. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Iya. Ya, pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Bapak Samsul Huda, SIPMM, Ketua Alumni UT Wilayah Lampung. Kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.